Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso. Dan kali ini kita bakalan ngulik-ngulik soal front end. Kemarin Kang back end, sebab makanya, soalnya isinya tulisan semua. Sekarang isinya grafis, yang cerah-cerah lah intinya ya. Aku sengaja kasih warna cerah. Dan di sini, kalau kalian notice, ya ini Gafkar waifu. Gafkar waifu saya. Fokus. Jadi kita bakalan bikin shopping cart. Sistemnya kayak biasa aja shopping cart gitu kan, cuma kayaknya nggak menarik kalau cuma shopping cart. Ya udah aku bikin beberapa Gafkar waifu yang bisa dibeli. Ya kalau lebih kayak gitu lah. Kalau lebihnya kayak gitu lah. Jadi ini waifunya bisa combine ke dalam keranjang belanja. Nah, terus juga beberapa contoh suruhannya kita bisa lihat dulu di sini. Aku. Oke. Buat komponen product card dan propsnya name, price, dan image. Nah ini aku langsung congkoin di itu aja ya. Di apa namanya? Di front end dulu ya. Ini kan name, price, terus lagi apa? Name, price, sama image. Image, name, sama price. Terus aku tambahin beberapa kayak misalnya ini deskripsinya jadi lebih cantik aja sih. Terus add to cart. Nah, sebenarnya sih add to cart ini kayak apakah dia masuk keranjang itu kan agak satu lagi atributnya ya namanya available nggak itu tersedia atau enggak. Kalau tersedia ya dia bisa belum masuk keranjang. Kalau misalkan dia nggak tersedia lagi, berarti dia udah masuk keranjang itu. Udah dimasukin keranjang itu jadinya. Nah, terus di sini implementasikan step untuk jumlah item yang ditambahkan ke dalam cart. Tambahkan counter juga. Ya gini aja sih simple. Jadi kayak gini guys. Ini kan kalau kita klik kan cartnya is empty. Yang ini aku sengaja aku biarin ya. Biasa kan kalau navbar kan klik sini hilang. Kalau ini aku sengaja biarin soalnya aku bisa ngeliat. Nah, dia nambah itu. Nah, counternya mana? Ini counternya guys. Agak 5 itu. Counternya di situ ku. Kayak actually ya shopping cart yang biasa kalian jumpai di Shopee sama persis itu. Terus ini kalau harus berubah nih, ku remove-nya berubah, ku toggle itu. Mana aku? Script ditambahkan ke cart, terus conquer, terus conditional rendering untuk mengubah tampilan combo ketika item sudah masuk ke dalam cart. Ini. Tuh. Kalau mau lihat, tuh. Sesimpel ini sebenarnya untuk tampilannya. Tetapi kan kalau di dalam back front end-nya kan beda, di dalam codingannya kan beda. Apalagi kan pakai CapScript. Wow. Bener-bener kayak bener-bener harus deskripsi parah sih satu persatu. Jadi oke lah langsung aja ya. Ini folder-foldernya dulu aja ya, jadi nggak kalau bingung. Nah, ini app ini yang untuk utama nih. Kan kita ini aja deh. Nih, index kita ngambil root-nya ke main. Jadi main-nya ngambil root get element by id. ID-nya dari root tuh ya. Oke. Terus dari root sini dia ngambil app nih. App-nya dari mana? App-nya dari sini. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa lihat nih ada berapa folder. Pertama ada folder asset, ini untuk nyimpan CSS img, ini folder komponen, ini folder data, ini folder JSON tuh isinya. Yang barusan kita lihat isi shopping cart-nya itu, shoppingnya, produknya. Ya produk sama shopping cart sih sama aja. Ini type-nya,
Nah, ini blok apa sih cap? Nah, ini dia. Kalau cap ini digunain setiap kali si cap script Ranger, pasti dia minta kita gakaknya. Contohnya ini. Kita ambil si gaka ini, garis si product ini loh. Gaka ini sama si tipenya. Itu guys. Kita ngambil gaka sama si tipe gakaknya. Di sini product. Tipe gakaknya product guys. Product gimana? Productnya nah ini. Image itu adalah string, name string, deskripsi string, price-nya integer, available-nya boolean. Kita bisa lihat di sini di product. Nah, sama ya. Mau tambahan number, string, number, boolean. Sama ya guys ya. Jadi nggak usah kalau bingung, tipe itu apa. Itu kayak semacam deskripsi untuk tipe gaka. Kalau kemarin C++ kan juga ada tipe gakanya. In apa-apa-apa itu untuk variabelnya itu. Sebelum deskripsi variabel harus ada tipe gaka dulu. Jadi TypeScript itu mirip-mirip kayak gitu lah kurang lebihnya. Nah, untuk di app ini, kita kebagi beberapa file. Ini app ini file utama. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa step juga function method lah ya untuk menjalani si GOM-nya. Nah, di sini kita bisa lihat trigger-nya. Kita ngambil dari si car untuk yang ini. Si trigger ini adalah isi dari halaman HTML, tapi berupa komponen juga sebenarnya, komponen dari HTML, komponen kecilnya, yang ditarik dari si root tadi tuh, dari root, terus masuk ke si main, app-nya masuk kemari, itu. Nah, bisiku kita bisa lihat lagi di navbar sini, ada navigasi yang navbar atas tuh yang tadi, ada juga di bagian cart tuh kantong belanja, yang terakhir ini product list. Isi produknya tadi barusan yang agak waifu-waifunya itu. Nah, baru di sini kita bisa lihat kita import ke sini navbar icon ini bukan ini si cart empty cart dan product list. Nah, sampai sini itu guys. Lalu juga kita bisa lihat juga nih di sini navbar itu ngambil apa sih? Ngambil cart. Nah, ini sebelum kita ke cart, kita ke bawah dulu berarti ya, lebih gampang. Nah, di product list ini kita lihat dia ngambil apa sih? Dia ngambil product. Sama ngambil function handle app. Tuh, ngambil product, garis get product tadi barusan, sama function handle app. Kalau kamu lihat, nih, sketnya product, sama function handle app. Nah, ini blok apa nih handle app nih? Blok nambahin ke dalam si tadi barusan panjang si card-nya. Nah, jadi kita import step sama import function itu. Nah, maksudnya kita import isi sketnya yang sekernya, yang getternya sorry. Kita ngambil getternya, getter dari si sket, sama kita ngambil functionnya. Agak juga tipe kedua, dia ngambil seker sama getternya sekalian. Jadi functionnya di bawah itu, di dalam sini. Tapi kalau aku, gaya loggingnya, aku taruh semua function di atas. Jadi lebih mudah di maintenance-nya gitu. Lebih enak gitu. Nah, mencar-mencar function kemana-mana. Nah, kita di sini bisa kita lihat di bagian product list. Nah, jadi kita bisa lihat ini dia ngambil props-nya product dan handle app gitu. Nah, di product ini nanti buat apa? Buat mapping isi dari array of object-nya. Nah, nanti yang menghasilkan ya udah si isi produk tadi barusan, agak Mona, agak si Yofi, agak si Rizu, dan semacam-semacamnya ke bawah itu.
Nah, di sini kita bisa lihat kalau Ika pakai key-nya product ID. Terus ini jika yang atasnya gambar, habis itu nama, habis itu deskripsi, harga, sama tombol. Tombolnya on click. Nah, ini yang bagus Ika bisa lihat pakai handle add dari function yang Ika ambil barusan. Tuh, remove card, add to card, remove, ini karnari itu. Kalau produknya agak, nah, Ika bisa lihat available. Tuh. Kenapa harus ada available? Kalau produknya available-nya true, maka dia belum masuk keranjang. Tapi kalau available-nya false, maka dia udah masuk keranjang. Itu guys, makanya di bagian handle add, kita cara nulisnya gimana di handle add. Nah, cara nulisnya, kita mapping lagi si ininya, si produknya. Nah, tiap kali si isi dari produknya itu agak available, maka available-nya itu kita balikin, misalnya gajinya crew jadi false, misalnya gajinya false jadi crew itu. Kita toggle gitu. Yang sesuai dengan apa? Dengan ID yang kita ambil dari mana? Dari masing-masing si card itu yang tadi. Ini. Tuh. Masing-masing card ID-nya. Yang udah kita mapping nantinya. Di mapping gimana? Di sini. Tuh. Oke, itu langkah pertamanya. Habis itu kita lihat lagi yang di bagian icon. Nah, icon ini buat apa? Ya, ini icon gunanya cuma buat buka tutup doang. Buka tutupnya si iku. Ikon keranjang belanja yang tadi barusan. Nah, ikon keranjang belanja tadi barusan, kita bisa lihat jika ikonnya crew maksudnya apa? Kita bikin semacam stack di sini. Kalau dia false, keranjangnya ngukup, nggak bisa ngeliat. Istilahnya ngukup lah, mengunya ngukup. Tapi kalau crew, mengunya buka. Gitu. Kayak lagi barusan aja. Icons, jika iconsnya crew, maka dia ngebuka nih, boleh ngeliat. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu panjang data dari si card-nya ini ada berapa. Kalau ada 0 ya nggak boleh juga, tetap harus empty. Tapi kalau misalkan card-nya lebih dari 0, card-nya kambiling semua. Si panjang belanjanya kambiling semua gitu guys. Nah, sekarang kita bisa masuk lagi ke si navbar cards. Ini panjang belanja, balik lagi. Kadang agak bingung antara kartu sama keranjang belanja, kan sama-sama card gitu. Akhirnya salah nyebutin. Nah, ini navbar kita ambil si keranjang belanjanya, si cardnya ini dari mana? Dari sini. Tuh. Ini kita gaka, kita nggak usah guling dulu. Pokoknya isinya array aja, array of object gitu. Nah, ini kita filter. Filter dari mana? Filter dari si produknya. Kalau misalkan produknya available-nya false, kita filter pokoknya produk apa aja produk yang isinya available-nya false gitu. Pokoknya yang available-nya false muncul di dalam keranjang, di dalam card-nya itu. Tapi kalau yang true munculnya nggak muncul di dalam card itu. Di dalam keranjang itu nggak muncul. Tuh. Maksudnya tuh dalam sini. Nah, tuh. Itu guys. Terus kita handle icon. Kalau misalkan klik, maka dia muncul. Ini buat nge-triggernya, nge-trigger yang ini loh. Dia nge-trigger buat ngasih true false-nya yang ini. Tapi kalau nggak diklik, ya dia balik lagi. Seperti sebelumnya. Nah, ini kita buku card di sini, kita juga buku card di sini. Card di sini buat apa? Card di sini itu buat yang namanya ngampilin yang udah produk-produk yang available-nya false tadi barusan. Di bagian sini. Oh. Available-nya false. Card map. Nah, kita mapping yang available-nya false itu. Kenapa available-nya false? Ya, kita udah pencet lagi barusan di bagian si
product list gitu. Sehingga available-nya false, bisa masuk keranjang. Itu aja. Nah, terus di bagian sini, nah gimana aku? Navbar. Nah, di bagian navbar sini, kita buku card-nya juga. Buat apa card-nya? Card-nya buat nanti kita bikin counter. Counter-nya buat ngitung isi garis kuantiti yang kita ambil berapa aja nih, kuantiti. Nah, ini card length, panjang garis si card-nya gitu. Card length dari panjang garis si filternya. Filter mana? Filter yang ini. Filter yang ini nih. Length-nya berapa sih panjang filter ini? Isi dari array filternya berapa? Jadi muncul sebagai si card itu. Simple. Ya sisanya yang ribet sih bagian tipe-tipenya ini. Mesti cari satu-satu itu. Pokoknya kalau misalnya kita nge-geping yang namanya ini, kita impor. Atau kita ngambil parameter. Tiap kali parameter harus dideskripsiin satu-satu. Karena parameternya berupa objek, dia kan props, maka kita harus bikin tipe. Atau bisa langsung sih, tapi emang objek makanya. Sehingga kita satu-satu deskripsiin. Produk ini dari mana nih? Dari si produk. Tuh. Produknya ini tipe juga. Tipe produk apa? Ini isinya. Isi dari gaka gamikagi. Tipe gakanya. Terus handle app. Nah ini karena function, kita manggilnya seperti ini. Kan dia ngerekernya void. Dia nggak ngereker apa-apa. Itu function. Kan ya function pasti kayak gini. Rekernya void gitu. Nggak ngereker apa-apa. Itu guys. Karena ya emang nggak ngereker apa-apa sih. Yang ngerekernya apa? Cuma ini doang. Reker produk. Reker produk dari mana? Ya produknya kan untuk ini. Untuk si update produk ini. Tapi si fungsinya sendiri nggak ngereker apa-apa. Gitu. Cuma ngereker buat hasil si update produknya doang sebenarnya. Ini juga apa? Nggak ngereker sama sekali. Jadi hasilnya void gitu guys. Itu aja sih guys. Simpelnya. Misalnya ini tinggal gambar. CSS-nya. CSS-nya ya aku pakai Tailwind. Jadi tinggal impor aja di sini. Terus muncul di sini. Loh, itu. Nah, itu aja guys. Conditional akan ubah semua. Itu aja guys yang udah aku kerjain. Terima kasih nonton guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.